Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, untuk Tawakal pagi ini kita kedatangan seorang narasumber bernama Ibu Tati. Dan Alhamdulillah Ibu Tati sudah bersama kita di studio. Assalamualaikum Ibu Tati. Sehat kabar ya? Sehat? Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Tati sudah hadir di Tawakal ya Bu ya. Dan pemirsa, selain Ibu Tati, kita juga sudah ada Ustadz Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz juga sudah hadir bersama kami di Tawakal. Terima kasih. Semoga nanti setelah mendengar kisah dari Ibu Tati, tausiah dari Pak Ustadz, bisa menenangkan Ibu Tati dalam menjalani hidupnya. Insya Allah. Baik pemirsa, langsung saja kita tanya dengan narasumber kita Ibu Tati. Ibu datang ke Tawakal, ingin bercerita kisah hidup Ibu yang Ibu mungkin butuh masukan-masukan dari Pak Ustadz. Nah, kira-kira masalahnya apa aja Ibu? Aku mengalami pelecehan seksual sama kakak ipar aku sendiri. Saya dilecehin sama kakak ipar saya sendiri di rumah aku sendiri. Di rumah orang tua? Iya. Kejadiannya gimana bisa sampai seperti itu? Waktu itu aku lagi tidur di kamar, tiba-tiba dia masuk. Dia ngelecehin aku di situ. Dia sering ngintip aku waktu aku mandi juga. Berarti mohon maaf, Ibu Tati pada saat itu tinggal sama kakak ipar sama orang tua juga dalam satu atap? Iya. Pak Ustadz ini gimana Pak Ustadz? Kalau menurut saya ya, ketika rumah tangga itu di situ ada kakak ipar yang lain jenis, tinggal satu atap, ada besar kemungkinan untuk hal-hal yang menyimpang gitu Pak Ustadz. Iya, jadi kalau kita mendengar dari yang diceritakan Mbak Tati tadi, memang ini sangat berat sekali kasus ini. Ujian berat, apalagi yang Mbak Tati tadi menjelaskan baru waktu itu umur 17 Mbak Tati ya? Iya. Baru umur 17, ini kan kira-kira anak baru tamat apa itu SMA Kurang atau lebih kalau SMA. kuliah kan baru semester kedua kan gitu kan. Jadi kalau dalam, makanya inilah pentingnya kita memahami dalam kehidupan rumah tangga menurut tuntunan ajaran agama. Kalau agama itu kan membagi ya, ada beberapa mana ini mahramnya. Jadi mahram itu orang yang dibolehkan dalam konteks karena dalam ikatan keluarga yang diharamkan untuk menikah, itu namanya ikatan mahramnya. Nah karena itulah kenapa kalau kita lihat agak jauh tuntunan Nabi misalkan kalau orang sudah berkeluarga punya anak baru umur 10 tahun saja, wa farriquhum bainahum fil madhaji, pisahkanlah antar saudara mereka. Jadi kalau sudah umur 10 tahun anak laki-laki anak perempuan sudah dipisahkan. Apa maknanya? Maknanya adalah untuk menjaga hal yang tidak diinginkan karena saat itu kan sudah bertumbuh, apalagi di usia yang sudah dewasa 17 tahun kemudian kakak ipar. Yang kedua, kakak ipar ini kan abangnya dari dari mbaknya ya, Mbak Yunya ya. Ini kan seharusnya dia ini adalah tanggung jawabnya adalah melindungi adik-adiknya. Tapi kalau dalam kasus ini kan menghancurkan masa depan adiknya, menghancurkan kehormatan adiknya, maka ini adalah termasuk kalau kita cari jauh lagi tuntunan agama ini sudah masuk dalam kategori zina mukson ini. Yaitu orang sudah berkeluarga kemudian menggauli orang lain, maka ini hukumannya lebih berat kalau dalam mata agama. Kalau orang yang masih misalkan sejaka sama perempuan saja itu kan 80 derah kali itu namanya rajam. Tapi kalau dalam kategori dia sampai bisa ini. Karena itulah pentingnya dalam rumah tangga ini mesti berhati-hati seperti ini. Apalagi kalau tadi kan menunjukkan bahwa kakak iparnya adalah kategori abang yang tidak bermoral, yang tidak berakhlak, yang seharusnya melindungi, tapi justru menghancurkan adiknya sendiri. Ya, nah, Mbak Tati, kakaknya Mbak Tati sendiri atau orang tua tahu nggak perlakuan kakak iparnya Mbak Tati? Enggak. Aku nggak mau sampai orang tua aku tuh tahu. Aku nggak mau orang tua aku kecewa. Kenapa? Kalau menurut saya kan memang harusnya segera harusnya dikasih ceritakan. tahu karena ini sudah melewati batas. Dia ngancam aku bahwa aku mau dibunuh. Tik, ikut gue ke kamar ya. Ngapain, Mas? Udah, mumpung gak ada orang. Mau ngapain? Ya udah ikut gue aja. Enggak, aku nggak mau. Lu jangan, enggak dong. Enggak, Mas. Udah ikut gue. Ya, Mas, jangan kayak gitu. Mas tuh kakak ipar aku.
sok suci, ngerti Aku nggak? nggak mau, Mas. Nggak mau gimana? Jangan. Gue tahu lu tuh seperti apa. Tolong. Jangan sampai didengar orang lain dong. Gue bunuh lu ntar. Tolong. Ya, Kalau aku bilang ke orang tua aku saudara-saudara aku. Ya, dan maaf, itu kejadian itu pernah terulang lagi atau Iya. sekali itu? Sering. Kemudian apa yang selama ini Mbak Tati lakukan untuk merahasiakan itu? Aku akhirnya kenal sama seorang laki-laki. Aku pikir dia mau ngelindungin aku. Curhat sama dia. Iya. Ternyata tuh aku diperkosa sama dia. Ustaz, ini musibah datang bertubi-tubi nih Pak Ustaz. Jadi Mas Farid ya, Iya. ini juga menjadi itibar pada para pemirsa semua bahwa kalau dalam rumah tangga, misalkan hubungan ini suami kakak, berarti kakak ipar statusnya abang ipar. Jadi kalau kakak ini punya adik perempuan atau punya adik laki-laki, kemudian yang kakak perempuan ini menikah, maka ini abang ipar. Maka ketika ada kasus semacam ini, saya kira biasanya selalu Mas Farid, tadi kan beberapa kasus yang sudah kita ini kan ada ada dimensi intimidasi, ancaman, maka tujuannya adalah untuk mendiamkan kasus ini. Tapi dengan pelajaran ini untuk para pemirsa, ini saya kira tidak bisa didiamkan. Jadi mesti misalkan seharusnya Mbak Tati, ini kan kepada orang tuanya menyampaikan supaya apa? Ada pencegahan sejak dini. Jadi yang pertama kali kasus terjadi supaya ini bisa diperbaiki dan kedepannya tidak terulang lagi gitu loh, nggak terulang lagi. Tapi dengan kasus semacam ini dibiarkan, maka ini kan memberi ruang kepada orang tadi yang abangnya tidak baik tadi akan mengulangi perbuatannya karena dia merasa aman melakukannya. Padahal ini kan sesungguhnya hal yang sangat buruk sekali yang dicela oleh agama dan tidak dibolehkan. Apalagi ini sebagai pelindungnya untuk adiknya sendiri, tapi yang terjadi. Yang kedua, ternyata Mbak Tati ini kan mengalami ada sedikit trauma yang dengan kasus yang pertama kali tadi. Biasanya orang kalau mengalami trauma itu maka yang dicari adalah sosok yang bisa memberikan perlindungan pada dirinya. Dan kalau mendapatkan perlindungan yang baik, maka amanlah jalan hidup dia. Tetapi ketika tidak mendapatkan perlindungan yang baik, akibatnya adalah kayak tadi itu. Jadi harapan ekspektasinya sangat tinggi sekali. Mbak Tati tadi itu mengharapkan mudah-mudahan ada sosok yang bisa melindungi, yang bisa mengangkat dari penderitaan dia yang telah dihancurkan oleh kakak iparnya sendiri tadi itu. Tapi ternyata bertemulah dengan orang yang tidak bertanggung jawab sehingga terulanglah yang kedua kalinya sampai bahkan kemudian tadi diperkosa tadi. Mbak Tati, Iya. Mbak saya mau tanya lagi Mbak. Setelah Mbak sudah 2 kali diperlakukan seperti itu, kemudian apa yang Mbak lakukan? Saya dengar katanya Mbak menggunakan jalur lain untuk membalas dendam. Betul? Ya karena sakit hati aku tuh sama 2 orang itu, aku pergi ke orang pintar, aku nyantet dia. Aku sakit hati Mas. Aku bikin hidup dia tuh bener-bener hancur, susah. Aku mau tuh dia ngerasain apa yang aku rasain. Jadi aku tuh gak enak Mas, gak enak sama sekali. Sampai sekarang tuh tetap ke bawah. Aku trauma sampai sekarang. Aku tuh kalau ketemu kakak ipar aku di rumah, aku tuh takut. Tapi dengan cara apa menyantetnya, maksudnya Mbak Tati bikin susah seperti apa sama mereka Aku berdua? bikin rumah tangga dia berantakan. Dan itu terjadi, akhirnya berantakan. Pak Ustadz, ini saya sedikit prihatin sama Mbak Tati dengan dia begitu berat cobaan yang dia terima, tapi ternyata dia melakukan hal-hal yang justru jauh dari jalannya Allah, bukannya mendekat tapi justru jauh. Jadi kalau cerita tadi memang ini kita bisa memahami bahwa orang ketika menghadapi trauma, maka biasanya sudah jalan pikiran sehatnya akan hilang dan dia ingin meluapkan dendamnya. Maka kemudian ternyata pengaliannya justru kepada orang yang tukang santet. Yang tukang santet ini yang kalau dikategorikan dalam tuntunan agama ini adalah dunia hitam ini. Yang ini adalah kawannya syaitan, kawannya setan. Makanya dia menggunakan model-model pendekatan sihir yang ini adalah diharamkan dalam Islam.
Hadis Nabi menjelaskan begini, yang tidak santet saja, dukun saja, Nabi mengatakan man ataka hinan, siapa yang datang ke suatu dukun, summa utuminakum, dan ia mempercaya apa perkataan dia dan jalan dia diikuti, maka kata Nabi, Allah akan menutup pintu ibadah dia selama 40 hari 40 malam tidak diterima. Jadi kan orang akan mengalami kerugian yang luar biasa selama 40 hari ibadah yang diterima. Apalagi ini masuk dalam praktek perbuatan sihir. Santet itu masuk dikategorikan dalam perbuatan sihir. Dan sihir itu adalah termasuk perbuatan yang terkutuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya sebenarnya Mas Farid ini juga menjadi ibro pada para pemirsa sekalian, ketika ada kasus semacam ini sebenarnya ada jalur hukum negara. Jadi kalau kasus yang pertama tadi itu mestinya kalau ada konflik di rumah tangga dengan kakak iparnya atau dengan dengan abang iparnya, ini tadi dengan abang ipar, maka dilaporkan pada orang tua. Orang tua mungkin akan bisa memotong perbuatan buruk ini, kemudian diajak untuk islah, kemudian menjadi lebih baik. Tapi tidak akan dia berulang. Yang kedua ternyata memiliki dendam tadi itu. Jadi memang Allah mengizinkan begini, izinnya begini. Wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun misluha. Balasan pada orang yang melakukan keburukan pada kita, balaslah yang setimpal dari keburukan yang dilakukannya. Tetapi Allah memberikan kata kunci berikutnya, waman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berusaha berbuat baik, fa ajru Allah, maka Allah akan berikan pahala yang melimpah ruah. Memang ini ringan diucapkan tapi berat dilaksanakan, apalagi dalam praktek yang dialami oleh Mbak Tati. Jadi dengan tadi Mbak Tati ingin balas dendam, tapi kan justru balas dendamnya kan malah tidak mendapatkan ketenangan. Nggak dapat, karena kan traumatiknya ini tidak akan berhenti dia, karena itulah sesungguhnya kasus yang semacam ini biasanya ada trauma healing. Jadi orang ada tim pendampingan psikolog atau penyuluh agama, juru agama, untuk memberikan hiburan, membesarkan hatinya supaya dibimbing kembali supaya bisa menjadi jalan yang lurus. Mbak Tati, dengan melakukan itu ada rasa puas atau justru tidak? Tetap nggak tenang? Tapi tetap aja aku nggak tenang. Tetap nggak tenang. Kemudian setelah sudah berhasil merusak rumah tangganya dia, apa lagi yang Mbak Tati lakukan? Setelah itu aku kenal sama seorang laki-laki, lalu aku nikah sama dia. Nikah? Tapi setelah aku nikah juga kejadian itu terulang lagi, aku disakitin lagi. Mbak Tati memutuskan untuk menikah dengan dia, tidak tahu dulu backgroundnya dia seperti apa gitu. Ketemunya di mana sama laki-laki itu? Aku ketemu di tempat kerja aku juga. Tempat kerja. Kemudian setelah menikah, kata Mbak Tati menerima masalah lagi lah gitu istilahnya. Boleh tahu apa yang dia lakukan sama Mbak Tati? Aku sering disiksa sama dia. Aku sering dipukulin. Aku ditinggalin dia waktu aku hamil. Sabar ya sayang, bentar lagi kan kita ketemu. Kamu sehat-sehat ya. Mas mau kemana? Aku mau pergi. Pergi kemana Mas? Hei, kamu itu udah bohongin aku ya? Bohongin apa? Kenapa kamu baru bilang kalau kamu pernah tidur dengan pria lain? Mas, maafin aku lakuinnya terpaksa Mas. Aku terpaksa Mas ngelakuinnya. Sumpah aku terpaksa. Terpaksa kamu bilang? Mas maafin aku Mas, aku mohon jangan pergi. Ini anak kamu. Ternyata gue udah menikah sama wanita kotor kayak lo. Astagfirullahaladzim Mas, jangan ngomong kayak gitu Mas, tega banget. Ini anak kamu. Lepas. Anak, jangan-jangan ini bukan anak gue. Ini anak kamu Mas, sumpah. Udah. Sumpah ini. Jangan halangin aku mau pergi. Mas mau kemana? Aku pergi. Mas. Mas mau kemana Mas? Sudah hamil? Aku pas nikah sama Di umur dia. berapa bulan ditinggal? Dari umur hamil 5 bulan aku udah ditinggal sama dia. Setelah itu nggak balik sama sekali? Nggak ada Sampai kabar? aku ngelahirin dia nggak ada. Nggak ada. Wah, astagfirullah. Ustadz ini bertubi-tubi nih Pak Ustadz. Ketika dia mencoba untuk move on, walaupun di awalnya tetap nggak happy gitu, apa yang dia lakukan, rasa dendamnya itu, tapi dia memutuskan untuk menikah. Tapi ternyata apa yang dia dapatkan adalah justru disakiti sama suaminya. Jadi kasus semacam ini sungguh kan banyak dalam kehidupan masyarakat terjadi ya. Karena itulah
agama telah memandu pada kita bagaimana cara mendapatkan jodoh yang baik. Salah satunya adalah lihat keturunan dia. Maksudnya kalau orang baik, maka insya Allah kira-kira kulturnya sudah baik, lingkungannya seperti apa, terus yang kedua agamanya seperti apa. Kalau mal itu kan relatif, fisik wajah juga relatif, tapi yang paling pokok adalah ad-din, pemahaman agamanya. Jadi ada kisah menarik dalam beberapa riwayat ketika seorang imam besar ketika datang ada orang ingin melamar anaknya, maka kemudian sang imam ini menyuruh orang ini, kemudian karena kebetulan di depan rumahnya itu ada musola, kemudian wahai ananda ambil air wudhu, sholatlah sunnah dulu. Ketika wudhu diperhatikan oleh imam ini, sang imam ini, kemudian ketika sholat diperhatikan, kemudian masuk rumah, silakan ananda masuk rumah, kemudian belum menyampaikan niatnya, maka kemudian sang imam mengatakan, wahai ananda, apa yang menjadi niatmu bapak sudah ngerti dan bapak terima, engkau melamar anakku. Dia heran, loh saya belum menyampaikan apa-apa tapi kenapa? Karena kemudian dia berucap, kau wudhumu saja kau jaga, sholatmu saja kau jaga, apalagi anakku. Jadi ini kan contoh sederhana dalam konteks untuk di sini ya. Ini maknanya apa? Maknanya berarti melihat pada kepribadian seseorang. Jadi pelajaran pada Mbak Tati kan tadi Mbak Tati kan di tempatnya dan dia tidak tahu Mbak Tati ya background keluarganya apa, cuma dan tempat kerja apa, aja, kenal di tempat kerja ya. Dan kita bisa memahami karena kan sebelumnya dari musibah yang bertubi-tubi tadi, ketika dia mau move on tadi dan dia mungkin trustnya sangat tinggi sekali, dia sehingga udah lepas trust seperti itu. Yang kedua adalah kemudian ternyata terjadi. Jadi Mas Fahri, di dalam fikih Islam tuntunan tentang keluarga itu dijelaskan beberapa kewajiban suami. Yang pertama ketika memberikan mahar saat menikah. Kemudian yang kedua adalah memberikan nafkah secara halal. Nafkah ini bisa nafkah lahir dan nafkah batin. Yang ketiga adalah memberikan pangan, maksudnya adalah makanan dengan cara yang halal. Kemudian tinggi tempat tinggal. Dan yang terpenting di antara urut-urutan ini adalah memberikan bimbingan dan kasih sayang. Bimbingan itu apa? Karena suami sebagai imam, tapi tadi kan tidak didapatkan tadi itu. Apalagi melakukan kekerasan. Itu namanya ada undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Maka suami ketika diajukan oleh seorang istri ke pengadilan, maka suami dapat dijerat sebagai hukuman. Karena itu menyakiti dan ini adalah bagian dari hukum Islam yang diadopsi dalam hukum negara untuk melindungi setiap pasangan suami istri bahwa masing-masing punya kedudukan yang sama, jangan sampai melakukan tindakan kekerasan seperti yang dialami oleh Mbak Tati tadi. Dan ketika melahirkan saja tidak ada isu suaminya pergi, padahal itu adalah ini adalah perjuangan yang luar biasa dihadapi seorang ibu ketika melahirkan. Seharusnya suami berada di sampingnya, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi mohon maaf saya ulang, jadi sampai sekarang belum ada keputusan pengadilan kalau Bu Tati ini bercerai dengan suami. Iya. Saat 5 tahun gak dinafkahin oleh suami ini, Bu Tati ini. Kalau dalam tuntunan agama, kalau ketika orang setelah menikah itu kan ada namanya, biasanya seorang penghulu itu suruh membaca namanya tala ta'liq. Jadi itu adalah ikatan pernikahan yang ketika ada pertanggungjawaban. Salah satunya apa? Salah satunya di beberapa poin itu, apabila suami meninggalkan istri jarak sekian bulan, tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak ada berita, kemudian istri mengajukan keberatannya ke pengadilan dan pengadilan memutuskan, maka jatuhlah talak. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa agama memberikan pelindungan hak-hak kepada seorang istri. Memang suamilah yang memiliki otoritas dalam menentukan talak. Tapi kalau tadi itu kan sampai 5 tahun. Jadi ketika Mbak Tati misalkan ke pengadilan itu sangat ringan sekali, maka sudah diputuskan, apalagi dengan menggunakan kekerasan. Yang kedua, kita juga ingin menyampaikan pada masyarakat, kalau tadi kan mohon maafin nanti kan putra atau putri Mbak Tati anaknya? Perempuan. Kemudian mau komunitasnya, masyarakatnya mengatakan ini nggak ada bapaknya. Bukan nggak ada bapaknya, ada bapaknya. Tapi karena bapaknya pergi tidak bertanggung jawab, jadi anak ini ada binnya. Kalau bapaknya misalkan siapa Joni ya bin Joni, misalkan bapaknya Ahmad ya bin Ahmad, atau bapaknya siapa gitu, ada binnya. Yang kecuali nggak ada bapaknya baru, misalkan dari dunia gelap baru gitu. Ini kan sah ini pernikahan, kemudian ada bedanya bapaknya tidak bertanggung jawab kemudian meninggalkan. Seharusnya masyarakat ikut bersimpati, berempati untuk bisa membantu Mbak Tati, kemudian anaknya juga seperti itu gitu. Tapi mungkin ini di kalangan anak-anak seusianya kali yang belum tahu, Mas Arif kan biasanya begitu. Tapi tidak sepatutnya kita pada masyarakat kita dalam ketika menghadapi
kasus yang semacam ini justru orang berempati dan bersimpati, memberi pertolongan, beri bantuan. Baik, Bu Tati, selama ditinggalkan sama suami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Bu Tati dan anak, Ibu Tati bekerja? Saya untuk mencukupi kebutuhan anak aku tuh, aku melakukan pekerjaan ini, aku menjual diri, Mas. Astagfirullah. Aku pergi ke orang pintar. Aku pasang susuk biar laki-laki tuh pada tertarik sama aku, biar aku dapat uang, biar anak aku tuh kecukupan, gak kekurangan. Bu Tati, pada saat melakukan itu, Bu Tati sebenarnya sadar nggak sih apa yang Bu Tati itu lakukan salah? Iya salah, tapi aku harus gimana? Aku harus mencukupi kebutuhan anak aku, tuh benci sama laki-laki. Pak Ustadz, ini dampak panjangnya adalah apa yang dilakukan dari orang-orang yang gak bertanggung jawab sebelum-sebelumnya, membuat kehidupan Bu Tati ini makin hancur nih, makin jauh dari Allah nih. Gimana nih Pak Ustadz? Ini Mas Farid ya, makanya beberapa yang lalu kawan-kawan di KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, salah satunya kan mengajukan ke Kementerian Hukum dan kemudian negara memutuskan ada namanya undang-undang sampai pada pengebirian bagi orang yang melakukan apa itu pemerkosaan atau pelecehan seksual. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pencegahan dini, karena efek yang ditimbulkan itu adalah orang menimbulkan traumatik sistemik yang luar biasa tadi. Mbak Tati itu adalah karena menyimpan trauma yang mendalam yang luar biasa tadi, sehingga kemudian apa ya, pikirannya pun tidak bisa lagi jernih, kemudian langkahnya juga menjadi yang tidak terarah, yang terjadi kita berdasarkan kasus tadi itu. Tapi begini Mbak Tati ya, ketika di tengah keterputusasaan dan trauma yang luar biasa, memang mestinya kita kembali pada jalan Allah. Allah yang mengatur seluruh alam raya ini, Allah yang memberi rezeki, makanya mestinya kita menengadah kepada Allah dan kemudian kita ikuti jalannya Allah. Apa jalannya Allah? Ikhtiar, bekerja. Saya kira masih banyak, bukan saya kira, ini masih banyak jalan-jalan yang apalagi tadi misalkan Mbak tadi menempuh jalan yang sangat tidak baik tadi itu, yang sangat dicela. Caranya pun juga mendatangi orang pintar, kemudian pasang susuk, kemudian untuk menggait orang. Ini juga cara yang kedua juga tidak dibetulkan. Di dalam Al-Quran, di surat Isra itu kan menjelaskan begini. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina, maka sesungguhnya perbuatan zina itu adalah seburuk-buruk jalan. Jadi mendekati saja tidak dibolehkan, apalagi orang menjadikan ini pekerjaan kemudian mendatangkannya, pasti yang dihasilkannya pun pasti tidak akan jauh dari keberkahan, justru akan menimbulkan petaka dalam kehidupan kita. Apalagi mohon maaf, ini untuk kebutuhan anak kita. Karena itulah ada pengalaman menarik di Surabaya, itu kan ada komplek PSK itu. Ternyata kemudian ada seorang juru dai dan pelan-pelan kemudian akhirnya bisa dibebaskan, dan ternyata setelah bebas mereka ya berusaha jualan, berkarya apa, dan alhamdulillah gitu. Karena itu saya kira Mbak Tati, dan ketika kita melampaskan itu pun justru tidak mendapatkan ketenangan gitu loh. Maka cobalah kita kembali. Kita banyak mengingat, mohon maaf Mbak Tati masih suka sholat, beribadah. Nah, coba sekarang kembali Mbak Tati, kembali kepada. Jadi orang itu kalau mau sholat maka insya Allah hati kita terpaut kepada Tuhan. Tuhan akan membimbing kita. Kita bermunajat, kita berdoa, dan kemudian kita bergaul bersilaturahim dengan banyak orang. Maka mungkin dari sanalah pintu-pintu Allah akan buka rezeki. Yakinlah, apalagi Mbak tadi punya anak, rezeki anak itu ada jatahnya di depan Allah. Rezeki kita juga ada. Tinggal kita menjemput dan cara menjemputnya. Lah, Mbak tadi menjemputnya dan caranya tidak dibetulkan oleh agama, maka ya nanti akan selamanya akan mendatangkan seperti ini. Yang harus kita pikirkan, bagaimana kalau anak kita nanti besar, usaha kita apa, kita nggak tahu di hadapan Allah. Maka mari kita tuntun untuk kembali kepada jalan Tuhan. Bu Tati kan tadi bilang secara sadar tahu kalau apa yang Bu Tati lakukan itu salah. Biasanya kan apa yang kita lakukan salah, dalam hati kecil kita ini salah, pasti akan ada masalah ke depannya. Saya mau tanya, selama Ibu Tati melakukan itu, ada bertemu masalah-masalah selanjutnya enggak? Iya, sebenarnya saya tuh nggak tenang, nggak mau sama sekali ngelakuin pekerjaan ini, banyak banget masalah. Boleh tahu, boleh diceritakan masalahnya apa aja?
Aku pernah tuh ketahuan tuh jalan sama suami orang. Ya aku tuh bertengkar hebat sama istri dia. Aku tuh sampai dimaki-maki. Aku tahu aku salah ya. Tapi aku harus gimana? Mas, mana uang yang mau kasih ke aku? Uang lagi? Kemarin kan udah. Kurang lah, Mas. Kurang? Ya udah, kamu mau minta berapa sekarang? 20 juta deh. 20 juta? Iya. Banyak banget. Untuk apa uang sebanyak itu? Iya, Mas. Aku tuh pengen beli tas baru. Tas baru ya? Kalau kamu minta sulit bagi saya untuk nolak. Tadi kebetulan saya habis beli uang di bank. Kamu pegang dulu ya? Kasih ya, Mas. Mas! Kamu ngapain di sini, Mas? Hah? Siapa dia? Mama? Dia siapa? Tunggu. Ini siapa nih? Aku istrinya. Kamu siapa? Tunggu. Bener, Mas. Istrinya. Iya. Kamu bilang kamu mau meeting. Iya. Meeting apaan kayak gini, ha? Udah, Ma. Tunggu, Ini- Mbak tuh nggak sopan banget ya Kamu masuk itu? sama saya. Udah. Kamu ngapa ganggu suami saya, ha? Mbak tuh nggak sopan Pelakor kamu ya? Jangan malu-maluin, Ma. Udah. Apa? Pelakor kamu? Iya. Pada saat itu Mbak Tati merasa nggak ada pilihan sama sekali. Nggak ada. Pak Ustadz ini lagi-lagi nih Pak Ustadz, apa yang kita lakukan awalnya salah. Pasti berujung bisa merusak orang lain atau bisa merusak diri sendiri. Dan ujung-ujungnya memang semuanya akhirnya jadi banyak mudaratnya nih Pak Iya, Ustadz. betul. Gimana nih Pak Ustadz? Jadi kalau berdasarkan tadi ayat yang saya kutip tadi itu, jadi setiap keburukan kalau kita lakukan maka menjadikan kita tidak pernah tenang dan hati kita tidak pernah damai, jiwa kita semakin bergejolak. Sebaliknya kalau kita itu mengikuti di jalan yang benar, maka jiwa kita menjadi tentram, hati kita menjadi damai. Lah agama meminta ikutilah jalan yang dapat mendatangkan kedamaian hatimu. Lembah tadi sudah merasakan tadi. Ya ketika jalan, karena ini jalannya sudah tidak baik, maka ketemu sama orang ternyata suaminya orang, pasti akan dilabrak. Oh itu kan habis kita. Iya. Karena itulah jalan ini akan menghancurkan marwah orang, kehormatan diri kita akan habis di depan orang lain. Tapi Allah masih membuka pintu taubat kepada hambanya yang sedang meniti di jalan yang tidak benar ini, segera kembali. Kalau tadi tapi bagaimana? Enggak mungkin. Jadi Allah ini sudah menyediakan rezeki, maka tidak mungkin. Burung yang enggak Allah kasih akal saja bisa. Saya pernah menjumpai orang, mohon maaf, kakinya buntung, tangannya buntung, tapi ternyata dia melakukan ikhtiar, dia mendapatkan. Yang depan lewat rumah saya itu ada orang buta, sambil hanya menenteng kerupuk, sambil pakai tongkat, nggak ada penuntunnya, nggak ada apa. Tapi sepanjang kerupuk saja. Ternyata apa? Orang banyak sambil jalan, kadang orang itu tidak beli untuk keperluan dia, tapi begitu melihat dia bersimpati, berempati, lantas dia beli, nanti dikasihkan sama orang. Apa maknanya? Maknanya dari mana? Yang menggerakkan orang membeli tadi itu bukan orang buta, tapi Allah yang menggerakkan. Jadi ketika hambanya ini sedang tersudut di pojok lorong gelap, kemudian menarik diri kembali kepada jalan yang terang, maka Allah akan menuntun kepada hambanya yang lainnya untuk bersimpati dan berempati. Tinggal hambanya ini mau nggak untuk menuju pada jalan ini. Dan Mbak Tati tadi, maka kita sarankan kembalilah. Sebab ini jalan yang tidak baik, tidak mungkin akan dilampaui. Apalagi kita tidak mendapatkan ketenangan, kembalilah ke jalan. Bertaubat kepada Allah, tuntun pada sholatnya, berdoanya, berikhtiarnya. Insya Allah masih banyak jalan pintu-pintu rezeki. Jadi jangan menutup pintu jalan yang banyak tadi hanya berkutat di satu jalan lorong yang gelap ini gitu. Ibu Tati, satu hal sih yang dari tadi saya ingin tanya, ketika Ibu Tati ditinggalkan sama suaminya, terlintas nggak sih dalam pikiran Ibu Tati untuk mencoba menghubungi keluarga? Iya. Kenapa? Ibu Tati takut mereka tahu pekerjaan Ibu Tati yang Ibu Tati lakukan. Aku nggak mau keluarga aku tuh tahu kalau aku ngelakuin pekerjaan ini. Iya. Terus kemudian Ibu Tati gimana menyimpan rahasia itu dari keluarga sama anak? Karena umur berapa tahun? Aku bingung, Mas. Aku bingung. Habis mau gimana? Aku nggak mungkin bilang kalau aku kerjaan aku tuh menjual diri. Iya. Yang penting kebutuhan anak-anak aku tuh kecukupin. Saya ngerti, maksud saya
kenapa saya menyayangkan gitu ibu sebelum melakukan itu kenapa tidak ke keluarga terlebih dahulu. Tapi ini memang sudah terjadi. Sudah, kita nggak nyalain Ibu Tati, kita berharap Ibu Tati tahu. Untuk tahu itu salah aja menurut saya udah bagus. Iya bagus ya. Pak Ustadz ya, mudah-mudahan sih Ibu Tati mau bertobat nih. Nah Pak Ustadz, untuk yang seperti Ibu Tati ini sebenarnya ada nggak sih peluang dia untuk berhenti melakukan pekerjaan seperti itu, karena kan tidak dari hati ini. Jadi apapun kasus yang menimpa dan terjadi dan dilakukan oleh seorang hamba Allah, pasti Allah meninggalkan jalan. Syaratnya satu, ada kemauan diri untuk meninggalkan dunia yang dijalaninya ini, bahwa ini dunia tidak baik. Mbak tadi kan menyadari tadi kan, sadar bahwa ini, tahu bahwa ini nggak baik. Makanya nggak ingin orang lain mengetahui, kan begitu. Lah ini juga Allah masih sayang, sehingga Allah masih menutup, hanya Dia yang tahu. Kalau Allah bukan nanti suatu kesempatan, apa yang terjadi? Maka sebelum itu terjadi, kita lah kembali di sini. Dan yakinlah bahwa ketika sudah kembali pasti akan jalan. Kan banyak sekali nih artis, contoh-contoh misalkan dulu ketika sedang rame rekaman, kemudian wah bagaimana kalau saya nanti berjilbab, apa rezeki saya apa, kontra apa itu akan putus. Ternyata enggak. Jadi ketika orang beralih pada jalan Allah, Allah akan berikan rezeki, menuntun jalannya dari rezeki tadi itu. Ada orang yang beralih dari sini, Allah akan berikan jalan. Jadi jalan pintu rezeki itu lebih luas dibandingkan dengan jalan pintu keburukan. Maka yang banyak apa maknanya? Yang sesungguhnya lebih mudah gitu loh. Tinggal kalau tadi kan kayak kita bisa memahami kenapa Mbak Tati jalan, karena sudah sumpeng. Ketika sudah sumpeng, beban yang luar biasa, jauh dari Tuhan, jauh dari orang-orang baik, maka sudahlah makin tenggelam dalam dunia ini. Maka sekarang dibuka lembaran baru. Lembaran baru apa? Kembali kepada jalan Allah. Caranya bagaimana? Berkumpul dengan orang-orang baik, berdialog, meminta jalan. Maka kita nggak tahu di antara puluhan ratusan orang yang kita jumpai, mungkin ada orang yang bersimpati, berempati, kemudian orang ditunjukkan jalannya. Dan saya kira banyak semacam ini, kan banyak sekali tempat-tempat lokalisasi yang sudah kembali dibimbing oleh tokoh-tokoh masyarakat, kemudian para penggerak sosial, akhirnya kemudian diberikan karya-karya kreatif yang bisa. Baik, Bu Tati, saya mau tanya terakhir, masih melakukan praktek itu? Mau berhenti. Mau berhenti. Mau berhenti. Oke, saya senang dengar ini, Bu Tati mau berhenti. Pak Ustadz, amalan apa yang paling cepat harus Ibu Tati lakukan nih? Amalan apa yang paling cepat dilakukan? Yang pertama, Mbak Tati harus kembali sholatnya. Sholat taubat. Sholat taubat kepada Allah 2 rakaat. Waktunya kapan saya bisa lakukan? Jadi berdoa kepada Allah, taubat pada Allah. Kesulitan apa sekarang? Misalkan rezeki, memohon ya Allah, ini dunia hitam yang aku tempuh, hambamu sedang gelap, bimbing ya Allah, maka kemudian kembali. Yang kedua, kalau belum bisa membaca Quran, latihan Mbak, baca. Sekarang itu banyak sekali, datang aja ke tempat masjid, Pak saya kurang lancar membaca. Kalau nggak mau di kompleknya, pergi ke tempat pasti. Di tempat kami, kantor kami juga ada masjid, itu melayani bimbingan dari aneka macam kalangan. Itu kita dengan senang hati memberikan bimbingan orang untuk kembali. Yang ketiga, memohonlah kepada Allah tentang rezeki. Yakinkan bahwa Allah memberikan rezeki. Hambanya yang binatang yang kecil saja Allah jatah rezeki, nggak ada orang kelaparan. Masa kita bisa memiliki kemampuan? Bisa. Nanti kemudian setelah itu merintis usaha. Yakin, saya punya keyakinan seperti itu. Jadi amalan-amalan setelah itu kemudian doa-doa dibaca berulang-ulang, nanti insya Allah Allah akan berikan hidayah. Jadi yang berikutnya adalah memperbanyak baca istighfar. Istighfar, memohon ampun, astagfirullah, ya Allah kami mohon kepadamu, ya Allah beristighfar. Dan kemudian surat-surat pendek Fatihah dibaca berulang, maka insya Allah hati kita pelan-pelan akan terterangi dan Allah akan membimbing jalan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, sore. Tati, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz, Ibu Tati bisa melakukan amalan itu ya. Terima kasih juga sudah berbagi kisah dengan kita, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi pemirsa di rumah, agar apa yang menimpa Bu Tati tidak terulang. Iya, Mas Ari. Pemirsa di rumah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.